Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Laili Istiqomah dengan akhiran NIM 12 dari kelas Psikologi Mat A akan mempresentasikan tentang intelijensi pada lansia. Baik. Intelijensi atau kecerdasan itu ditentukan oleh faktor pembawaan dan tingkat kecerdasan itu dasarnya sifatnya tetap pada tingkat tertentu yang ditentukan oleh keturunan atau hereditas. Hal ini didukung oleh John Sandrock tahun 1997 yang berpendapat bahwa beberapa kemampuan itu menurun. Ia juga menyatakan crystalline intelligence bahwa informasi yang terakumulasi dan keterampilan verbal setiap individu itu meningkat bersamaan dengan umur. Sedangkan fluid intelligence yaitu satu kemampuan untuk menyatakan alasan secara abstrak menurun sejak masa dewasa pertengahan. Jadi, faktor bawaan itu adalah sebagai penentu utama tingkat kecerdasan seseorang. Contoh dari crystalline intelligence sendiri ini misalnya kosakata yang bertambah, pengetahuan umum yang semakin bertambah seiring berjalannya usia kita. Kita kan seiring berjalannya usia kita akan sekolah ya, itu juga bisa bertambah dari situ. Terus kalau contoh dari fluid intelligence sendiri itu misal kemampuan penalaran logika dan kemampuan menyelesaikan masalah baru itu pun juga ikut bertambah. Selanjutnya, komponen keturunan atau pembawaan adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat diubah, sedangkan komponen lingkungan merupakan komponen yang dapat diubah. Oleh karena itu, kecerdasan yang dimiliki oleh lansia juga ditentukan dari bagaimana pembawaan serta lingkungan berinteraksi selama rentang hidupnya. Jadi, di sini meskipun faktor genetik itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kecerdasan, bukan berarti faktor lingkungan itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi, interaksi antara genetik dan lingkungan itu sangat kompleks dalam memengaruhi kecerdasan seseorang, terutama lansia. Selanjutnya, para ahli gerontologi memperkirakan bahwa hanya 25% dari gangguan yang dialami oleh lansia yang bersifat medis. 75%-nya bersifat sosial, politik, dan budaya. Di sini, Skell dalam Kuhn dan Mitter 2007 juga berpendapat bahwa skor tes kecerdasan berangsur turun meski hanya kecil bersamaan dengan umur. Sementara itu, menurut Wayne Wheaton menyatakan bahwa banyak bukti yang menunjukkan bahwa kecerdasan umum pada dasarnya itu stabil hampir semua usia lanjut. Adanya sedikit penurunan dalam rata-rata skor sering terlihat setelah usia 60 tahun yang berasal dari berbagai faktor yang sifatnya kompleks. Nah, faktor-faktor yang sifatnya kompleks itu seperti kondisi kesehatannya bagaimana, kondisi psikologisnya bagaimana, terus juga apakah dia mendapatkan dukungan sosial yang cukup atau enggak, terus juga gaya hidupnya bagaimana, aktivitas fisik yang dia lakukan itu apa, terus juga nutrisi yang dia konsumsi itu apa. Karena hal itu juga berpengaruh pada kecerdasan seseorang, terutama kecerdasan pada lansia. Selanjutnya, banyak usia lanjut yang memiliki kemampuan mental seperti orang dewasa muda. Mereka adalah orang-orang yang secara terus-menerus bekerja dan memiliki kegiatan yang bersifat intelektual. Nah, kegiatan yang bersifat intelektual sendiri itu misalnya lansia yang sering membaca buku, lansia yang sering melakukan hal-hal baru atau belajar hal-hal baru, terus lansia yang masih bisa memecahkan masalah. Hal ini dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif. Kita kan tahu kan kalau banyak lansia yang sering belajar hal baru, misal kayak bertani, beternak, berkebun. Nah, dari situ itu bisa memperkuat fungsi kognitif pada lansia karena dia selalu mengasah pikirannya bagaimana agar bertaninya itu berhasil, berkebunnya itu berhasil, dan beternaknya juga berhasil. Selanjutnya, menurut Werner Skell dalam Kuhn Mitter tahun 2007, seorang pakar gerontologi menemukan bahwa seorang akan tetap memiliki ketajaman mental pada usia lanjut jika yang pertama itu kondisinya tetap sehat. Maksud dari kondisinya tetap sehat di sini adalah lansia yang selalu menjaga pola makan sehat dan seimbang. Terus juga lansia yang sering melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalnya lansia yang sering olahraga, lansia yang sering kayak jalan-jalan di sekitar rumahnya gitu. Terus juga lansia yang bisa mengelola stresnya dengan baik, yang bisa menjaga kesehatan mentalnya sendiri. Terus yang kedua itu tetap tinggal dalam lingkungan yang favorable. Nah, maksud di sini adalah dia lansia yang tinggal di lingkungan yang mendukung. Misalnya
lansia yang tinggal dalam keluarga yang memiliki pendapatan yang stabil dan mencukupi, karena faktor ekonomi itu juga bisa mengaruhi mental seseorang ya, termasuk lansia. Terus juga hidup dalam keluarga yang harmonis. Jadi lansia yang berada dalam keluarga harmonis itu juga memiliki ketajaman mental yang bagus. Terus yang ketiga itu terlibat dalam kegiatan yang bersifat merangsang intelektual. Maksudnya di sini adalah lansia yang aktif dalam kegiatan intelektual itu misalnya kayak sering baca buku, terus juga sering menonton berita, terus juga lansia yang sering mengikuti kursus atau pelatihan untuk terus belajar, misalnya kayak tadi ikut kursus bertani, ikut kursus beternak, ikut kursus berkebun. Terus kalau perempuan itu ikut kursus masak atau apapun itulah gitu. Terus yang keempat itu memiliki kepribadian yang fleksibel. Maksudnya memiliki kepribadian yang fleksibel ini adalah lansia yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Kan kalau di usia lanjut kan kebiasaan kita, terus juga pendapat kita kan juga berubah kan. Kayak kebiasaan yang waktu di usia muda itu kita sibuk, sedangkan waktu di usia lanjut kita tinggal menikmati aja gitu. Nah, lansia yang bisa beradaptasi dengan baik itu juga memiliki ketajaman mental yang baik juga. Terus lansia yang selalu berpikiran terbuka dan mau belajar hal-hal baru, misalnya kayak tadi ini itu lansia yang selalu ingin belajar dari hal-hal yang mungkin dia belum pernah lakuin di usia mudanya. Itu juga bisa mengaruhi ketajaman mental pada usia lanjut. Terus juga lansia yang selalu memiliki sikap positif terhadap kehidupan. Misalnya ini lansia yang selalu berpikiran positif bagaimana kehidupannya sekarang. Dia selalu mensyukuri hidupnya sekarang. Dia yang enggak yang selalu merenungkan masa lalu kayak gitu. Ini dia selalu berpikir positif pada kehidupannya yang sekarang. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menikah dengan pasangan yang cerdas dan bijak. Nah, pasangan itu juga bisa memengaruhi bagaimana kesehatan mental kita di usia lanjut. Karena ketika kita punya pasangan yang cerdas itu dapat memberikan stimulasi dalam intelektual. Jadi, pasangan yang cerdas itu kita bisa ajak ngobrol, kita bisa ajak bertukar pikiran, atau ini ajak diskusi lah. Beda lagi kalau pasangan yang intinya tuh kecerdasannya kurang atau kayak gitulah. Terus juga memiliki pasangan yang bijak itu juga mampu menjaga keseimbangan emosional. Seperti yang kita tahu, lansia itu kan moodnya sering berubah-ubah ya. Nah, ketika kita memiliki pasangan yang bijak yang bisa menjaga keseimbangan emosional, itu juga bisa mengaruhi mental kita, karena ya ininya tuh ketika yang satu panas yang satu adem itu kan bisa membantu yang panas kan kayak gitu. Begitupun juga sebaliknya. Bisa lagi kalau memiliki pasangan yang kurang bijak, yang sama-sama gak bisa menjaga emosional, itu juga bisa mengaruhi kesehatan mental di usia lanjut. Terus selanjutnya ada menjaga kecepatan proses persepsi. Nah, ini lansia yang sering melakukan latihan otak seperti sering main sudoku atau permainan strategi misalnya kayak catur dan lain-lain. Terus juga melatih koordinasi antara otak dan tubuh dengan olahraga seperti yoga yang bisa dilakukan oleh lansia gitu. Terus yang terakhir itu merasa puas dengan prestasi di usia pertengahan hidup. Nah, misalnya ini adalah lansia yang sudah cukup untuk mencapai pencapaiannya atau karirnya di usia sebelumnya gitu. Lansia yang ini yang sudah puas dengan kesuksesannya, yang nggak selalu berandai-andai ya aku sukses di usia ini. Lansia yang sudah cukup tinggal menikmati hidupnya gitu. Terus juga lansia yang bisa manfaatkan pengalaman untuk terus berkembang. Jadi lansia yang nggak hanya stuck di situ, lansia yang mau terus berkembang, misal mencoba hal baru, mencoba hobi-hobi baru yang bisa memperkuat ketajaman mental di usia lanjut. Jadi seperti yang kita tahu, banyak juga tokoh-tokoh inspiratif yang mencapai kesuksesannya itu di usia lanjut. Misalnya kayak di usia yang nggak muda lagi seperti Soekarno dan Soeharto.
Jadi, menjaga kesehatan mental di usia lanjut bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan menerapkan gaya hidup sehat dan terus menstimulasi otak dan berada dalam lingkungan yang mendukung, seorang itu akan tetap memiliki daya mental yang tajam hingga usia tua. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menerapkan kebiasaan positif sejak dini agar dapat menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang baik. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.